Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kali ini di praktikum kedua. Kita akan bahas di video ini ya. Di praktikum kedua ini kita akan bahas mengenai latihan-latihan langsung ya, ada dalam kasus tekniknya. Ya, seperti itu. Langsung saja kita lihat soalnya kurang lebih seperti apa. Ini ada di modul yang sudah kita bagikan. Ini adalah soalnya. Oke ya, soalnya kali ini adalah kasusnya itu adalah tentang laju alir karakteristik pompa, karakteristik pompa. Nah, untuk karakteristik pompa itu sendiri, oke, di sini ya kita misalkan itu ada tangki gitu ya. Oke, mungkin kita tampilkan apa ya? Kita buat semacam oret-oretan ya. Nah, oke, kita misalkan di sini ada tangki gitu ya. Nah, ini jelek sekali ya. Kita clear all. Oke, di sini ada tangki. Nah, di dalam tangki satu ini, misal kita pompa, gitu ya, kita sambungkan ke dalam pipa. Nah, kemudian di sini ada pompa, gitu ya, yang nanti misal akan disalurkan ke dalam tangki besar. Gitu ya. Oke, misal ini, kita buat clear all aja. Oke, misal kita buat ini deh. Nah, ini ada tangki, gitu ya. Nah, di dalam tangki ini, nah, ini kita hubungkan ke dalam suatu pipa, gitu ya. Kemudian nanti di dalam pipa itu terhubung ke pompa. Nah, di sini ada pompa. Nah, kemudian ingin kita alirkan, gitu ya. Nanti ini akan kita alirkan misalnya ke ini ya, ke dalam tangki yang lebih tinggi, gitu ya, misalnya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti masuk lagi. Nah, misal di sini ada tangki lagi, ya, ada bak, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti kasusnya, gitu ya. Misal di tangki satu ini ada berisi cairan, gitu ya. Sini ada berisi cairan. Oke, kita anggap cairannya itu segini, gitu ya. Kemudian nanti dipompa. Nah, dipompa menuju ke tangki yang kedua. Nah, dalam hal ini, gitu ya. Dalam hal ini, mana tadi? Nah, oke, dalam hal ini yang ingin kita hitung adalah karakteristik yang ada dalam pompa itu sendiri, gitu ya. Di sini dirumuskan heat pompa, gitu ya. Itu rumusnya ini HM sama dengan bla 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 dengan debit, gitu ya. Debit adalah volume, gitu ya. Luas dikali dengan laju alir, gitu ya. Di sini luasnya karena pipa itu adalah luas permukaannya itu adalah bentuknya bulat, gitu ya, atau lingkaran, maka di sini luas lingkaran pi per 4 dikuadrat dikali volume atau dikali laju alir, gitu ya, V. Oke, misal kita diminta untuk menghitung heat pompa. Nah, berarti dari kasus soal yang tadi itu sudah ada, gitu ya. Berarti yang kita hitung adalah hanya heat pompanya saja. Berarti ya kasus kita nanti adalah menghitung heat pompa yang ada di sini. Nah, kira-kira itu berapa, gitu ya? Nanti berapa? Oke, baru kita hitung menggunakan rumus yang ada tadi. Oke, yang ada di modul ya. Bahwa HM sama dengan sekian sekian sekian. Nah, berarti bagaimana caranya? Nah, berarti kita tinggal masukkan saja. Nah, misal di sini diketahui kecepatannya sekian, diameternya sekian, gitu ya, maka HM-nya dapat kita hitung. Oke ya. Oke, berarti langsung kita coba ke MATLAB.
Oke, ya. Nah, di sini kita buat di sini latihan hitung head pompa ya, head pompa. Ya, kita clear all dulu, clear all CLC, kita masukkan datanya. Kita misalkan, ini data ya. Diketahui misal laju alir V misal 200 ya. Meter per sekon. Misal seperti itu. Ini adalah laju alir. Kemudian diameter pipa misal D ya, diameternya misal berapa ya? Misal kita buat diameter pipa yang dalam berapa? Misal pipa yang 2,5 inci gitu ya. Kita ubah dulu ke dalam sentimeter ya, dikali dengan 2,54 ya. Kali 2,54. Oke. Karena rata-rata kan kalau beli beli pipa itu kan satuannya inci ya, maka kita masukkan inci aja. Oke, kemudian yang ditanyakan HM. Ya. Maka kita harus berurut gitu ya. Di dalam MATLAB gitu ya, ketika kita memasukkan suatu program, maka dia harus berurut. Karena MATLAB itu membaca dari baris yang atas menuju ke baris yang bawah ya. Maka dalam pengetikan program juga sama. Maka kita harus urutkan dari rumus pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini adalah untuk menghitung HM ya. Untuk menghitung HM tadi kita membutuhkan rumus debit ya. Nah, maka yang kita masukkan adalah nanti rumus debitnya. Nah, ini ya HM sekian-sekian. Nah, membutuhkan key, maka kita harus hitung key terlebih dahulu. Nah, oke. Ini rumusnya panjang gitu ya. Coba kita copy. Oke, kita kembali. Nah, ya. Ini tadi ini sangat panjang sekali rumusnya. Oke. Kita masukkan dulu rumus Q-nya. Berarti di sini Q sama dengan luas A dikali dengan V gitu ya. Nah, A di sini adalah luas penampang. Oke, kita masukkan di baris sebelumnya bahwa A luasnya adalah Pi per 4 dikali diameternya dikuadratin ya. Oke, udah jadi baru kita masukin rumus HM-nya. HM sama dengan langsung aja ya 3718. Ingat koma ngetiknya titik ya di mantap ya. 0,5 dikurang 2,3496 dikali Q ditambah 7,8474. Nah, ini dikali 10 pangkat min 4. Ini boleh diketikkan seperti ini. 10 pangkat min 4. Atau langsung aja diketikkan sebagai E min 4. Ini juga sama ya. Artinya adalah 10 pangkat negatif 4. Kemudian kita kalikan dengan Q pangkat 2. Baru dikurang 9,5812 dikali 10 pangkat min 8 atau E min 8 langsung seperti ini dikali Q pangkat 3. Q pangkat 3. Oke ya. Oke. Nah, kalau sudah baru kita buat display ya. Displaynya itu kan tadi ada 5 cara. Nah, bebas kita mau yang mana. Misal kita adopsi pakai yang display gitu ya. Yang gini. Nah, kita ketikkan misal hit pompa gitu ya. Ini kayak dia head pompa ya. Head pompa sama dengan ya tik num2 stl. Kita masukkan variabelnya HM. Kita masukkan satuannya ini adalah dalam meter gitu ya. Oke, di sini D berarti tergantung ya. Misal nih 200 itu adalah 200 cm gitu dah. Nah, berarti semuanya satuan akhirnya cm. Berarti ini
head-nya dalam sentimeter. Oke, seperti ini. Baru kita save ya. Kita save latihan 3 ya. Oke, kita run. Oke, nanti keluar hasilnya seperti ini. Head pompanya, di sini negatif. Nah, kalau negatif, nah apa arti head pompa? Positif atau negatif ya? Oke, di sini kan ada HM. Nah, kita cek dulu 3718 ini mengharuskan kita satuannya itu harus dalam meter, sentimeter, inci atau apa ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, oke, kalau dia di sini berarti ini ya kita buat satuannya ini masih sentimeter ya. Oke, berarti kalau negatif berarti pompanya itu ya nggak dapat bekerja optimum ya. Kalau istilahnya ya seperti itu ya. Karena di sini variabel utamanya di sini adalah 37 sekian sekian. Nah, kalau debitnya ini terlalu besar, Q-nya terlalu besar, ya, maka hasilnya pasti negatif. Maka head pompa, beban untuk kerja pompa itu nanti ya nggak maksimal ya. Artinya kalau negatif ya dia apa namanya tidak mampu gitu ya, tidak mampu dalam hal ini. Oke, berarti kita diameternya mungkin debitnya kita kecilkan lagi gitu ya. Oke, mungkin ini diameternya terlalu besar. Misal 1 inci deh. Pompanya 1 inci gitu ya. Pipanya udah 1 inci. Nah, kita dapat head pompanya adalah 2000 sekian sentimeter. Gimana? Kalau kasus ini gitu ya, kita gabungkan dengan variasi ya. Misal di suatu kasus kita buat diminta ingin membandingkan head pompa kalau divariasiin diameter ya. Oke, diameternya dibuat variasi. Misal dalam hal ini kan diameternya cuma 1 inci nih. Nah, misal ada setengah, kemudian ada 1 dan banyak itu ya. Oke, misal data kita buat di sini ada data diameter gitu ya. Oke, misal di sini kita buat dalam bentuk matriks ya. Misal ada setengah, ada 1, ada 1,2, 1,5 sama 2. Oke, di sini kita punya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Data apa namanya diameter pipe gitu ya. Oke, di mana ini akan kita variasiin untuk menghasilkan HM. Apakah HM-nya itu naik, apakah turun. Nah, seharusnya kalau diameternya naik gitu ya, maka debitnya naik, otomatis HM-nya turun. Nah, kita lihat dulu apakah itu benar gitu ya. Oke, satu lagi kita tambahin deh 0,25 inci gitu ya. Nah, ini dalam inci. Nah, berarti D-nya di sini kita ubah gitu ya. Bahwa D-nya di sini adalah D underscore data dikali dengan 2,54. Maka semua yang ada di dalam sini nah ini akan dikalikan dengan 2,54 ya. Maka dia perkaliannya ke dalam 2,54 dikali ini. Oke ya. Oke. Kemudian kita coba run. Nah, apakah nanti ada masalah gitu ya? Nah, ternyata ada error ya. The input must be a scalar and a square matrix. To input the element wise, power use dot power instead ya. Nah, di sini dibilang bahwa terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda pangkat. Seharusnya kalau kita ingin melakukan operasi perpangkatan, kita harus mengubah dulu ya, mengubah
mengubah model matriksnya itu ke dalam model skalar. Ya. Kalau seperti ini yang kita ketikkan tadi, maka MATLAB akan membaca itu adalah modelnya sebagai perkalian matriks karena bentuk kita dalam matriks. Nah, maka kalau perkalian matriks di sini kan barisnya ada 1 baris, kemudian datanya ada 5, 0,25, setengah, 1, 1,5, 2. Ada 5 kolom dan 1 baris. Oke, maka seharusnya kalau perkalian matriks dapat dilakukan dengan yang 5 baris 1 kolom ya, dengan ordo yang berlawanan. Sehingga di sini diminta ditambahkan tanda titik ya. Tanda titik sebelum perpangkatan nih artinya mengubah bentuk perkalian, bisa pembagian, bisa perpangkatan. Karena ini pangkat berarti mengubah bentuk perpangkatan dalam model skalar. Oke, kita run. Apa masih error? Oke, masih ada perpangkatan yang lain. Oke, ya. Semua yang ada pangkatnya kita kasih titik di sebelum pangkat. Kita run. Oke, sudah aman. Oke, hasilnya bervariasi ya. Kita lihat head pompanya makin ke kanan di sini makin kecil ya, makin kecil. Tuh ya, makin kecil. Oke, kita cek. Oke, di sini diameternya kecil, maka debitnya kecil. Diameter besar, debitnya itu besar ya. Nah, kalau debitnya besar, Q-nya besar gitu ya, maka hasil pengurangannya akan kecil. Berarti semakin lama debitnya besar, tetapi HM-nya akan kecil. Kita cek benar ya. Oke, udah benar seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan HM ininya hasilnya ini dalam ini ya, dalam bentuk ke bawah. Nah, kita coba 62 STR HM-nya coba kita tambah petik 1. Coba kita run. Apakah bisa? Oh, nggak bisa ya. Error. Oke, berarti menggunakan display ini tidak bisa. Coba kita gunakan cara berikutnya adalah menggunakan fprintf. Nanti apa bedanya? Kita buat ya, fprintf. Ya. Oke, kita masukkan, kita buat kata-katanya HM itu aja ya, HM sama dengan, oke, 2 spasinya 2, angka di belakang koma cukup 2 aja ya. Oke, satuannya kita masukkan sentimeter. Oke, kita masukkan variabelnya adalah HM. Ya. Kemudian kita run. Kita bandingkan hasilnya. Ya, nah, hasilnya dia akan ke bawah. Ini adalah bedanya penampilan hasil menggunakan display dan juga fprintf. Jadi fprintf bisa dibuat dalam bentuk model tabel yang dia ke bawah. Nah, untuk lebih mulus lagi, lebih bagus lagi tampilannya, nah, kita bisa lakukan seperti ini gitu ya. Oke. Oke, kita buat dulu di sini display gitu ya. Buka kurung, ketik. Nah, ini adalah seolah-olah kita membuat tabel manual ya. Oke, misal kita tampilkan di sini HM ya. Misal di tengah-tengah sini ya. Yang ini sama ininya kebanyakan ya. Misal kita buat di sini HM dalam sentimeter ya. Oke. Yang bawah juga sama. Oke. Berarti yang di sini fprintf-nya nggak perlu lagi HM sama dengan, karena udah kita masukkan di atas ya. Oke. Cukup seperti ini. Coba kita run. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian kita buat rata nih. Nih, kita ratain. Kita naikin lagi spasinya ya. Coba kita naikin lagi spasinya.
Oke, bukan 2. Misal di sini 5 gitu ya di awal. Persen 5. Oke, kita coba lihat. Oke, belum juga. Coba kita tambahkan spasi gitu ya. Kita tambahkan spasi di sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita run. Nah, kurang lebih di tengah. Nah, tapi kan di sini titiknya ini harusnya kan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, cara merapikannya adalah setelah F ini kita kasih garis miring terbalik gitu ya. Kemudian T ya. Buat seperti ini. Ini adalah untuk merapikan atau meluruskan teks gitu ya. Format teks. Oke, kita run, kita lihat hasilnya apakah sudah. Oh, belum ya. Masih. Nah, pengecualinya di sini rapinya itu adalah rata yang digunakan itu adalah rata kiri. Jadi dia lurusnya di posisi sebelah kiri, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin memasukkan? Ini kan cuma HM. 3527 ini saat diameter berapa sih? Nah, kita tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom diameter. Nah, untuk menampilkan hasil berarti di sini kita tambahkan di sini di display sini diameter ya. Berarti kita panjangkan lagi ini. Berarti ini kita ingin menampilkan lebih dari satu variabel ya. Itu juga bisa dilakukan menggunakan fprintf untuk menampilkan lebih dari satu variabel. Display juga bisa, tetapi dia ke arah nyamping ya seperti tadi. Oke, kita coba aja di sini. Kita tambahkan di sini diameter. Misal diameternya yang dalam senti ya, cm. Oke, berarti kita perlu tambahkan di sini. Karena di sini ada dua output variabel, diameter dan HM, maka sintak di sini juga perlu sebanyak 2 kali. Oke, kita copy-in aja, kita copy. Nah, seperti ini. Ini kan berarti sudah ada 2 ya. Ini sudah ada 2 nih. Nah, persen 5.2F-nya sudah ada 2. Di yang sebelah kiri ini untuk menampilkan diameter, yang kedua untuk menampilkan HM. Nah, berarti di sini outputnya kita ketikkan juga 2 sesuai urutan di sini karena di sini diameter dulu, berarti di sini D, koma kemudian HM ya. Baru kita run. Oke, nah di sini terlihat diameternya kan kok ke arah kanan 0,64 1,27. Nah, ini ke arah kanan. Dia nggak berurutan, harusnya kan ke bawah. Nah, kan harusnya kan ke bawah. Nah, caranya gimana itu ya? Nah, di sini ya. Di sini kan diameternya ke arah bawah semua gitu ya. Kita full screen aja. Nah, di sini kan ke bawah gitu ya. Harusnya ke bawah, tapi ini ke samping diameter. Nah, lantas bagaimana gitu ya? Berarti nanti perlu kita buat gitu ya. Ya, berarti nanti perlu kita cek gitu ya. Apa namanya? Ini diameternya. Coba kita diameter yang ada di sini kita kasih petik 1, kita run. Kita lihat, oh masih sama. Atau di sini coba kita kasih kurung siku gitu ya. Diameter spasi HM. Oke, seperti ini. Kita run. Oke, masih ya, masih sama. Oke, coba diameternya kita inverse ya urutannya. Nah, kita run dan oh nggak bisa ya. Oke. Kita coba diameternya aja di inverse kemudian koma HM. Oke, masih gitu ya. Oke, nah cara lain kira-kira gimana?
Coba kita trial gitu ya. Kita buat D HM ini ya, titik 2 titik koma HM. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, oke ya, berhasil. Oke, berarti begini adalah kalau misal dia hasilnya itu nggak berurutan ke bawah. Karena ini bisa terjadi karena apa? Karena perbedaan basic matrix ya. Untuk diameter di sini tadi adalah 1 baris dan 5 kolom. Maka dia mengutamakan untuk menampilkan hasilnya ke arah baris, ke arah kanan ya. Baru ke bawah. Nah, kalau ingin ke bawah semua kita buat seperti ini. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tambahan lagi, bagaimana kalau kita ingin membuat plot grafik sederhana? Itu adalah tinggal kita ketikkan saja plot, buka kurung. Yang ingin kita plot adalah diameternya, koma, sama HM. Ya, kita run saja. Oke, nanti keluar hasilnya seperti ini. Berarti yang sumbu X ini adalah diameter. Oke, berarti dengan diameternya makin naik, HM-nya akan turun. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kasus soal-soal berikutnya, ini adalah kita akan latihan menghitung ini, gitu ya, menghitung di latihan 3. Nah, ini ada PR juga ya. PR-nya nanti ini apa nih? Konversi kesetimbangan 0,6. Hitunglah suhu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80%. Hitunglah suhu yang dibutuhkan. Oke, hitung juga konstanta kesetimbangan. Berarti kan 80% dari konversi kesetimbangannya. Nah, nanti berapa suhunya? Oke, kita coba dulu yang di sini ya. Oke, ini adalah contoh kasus untuk reaksi ya. Sebenarnya ini adalah bisa untuk reaksi kesetimbangan itu ya. Berarti ini reaksi fase gas gitu ya. Dimisalkan di suatu data, di suatu proses di reaktor alir pipa ya. Nggak tahu gitu ya. Kalian udah masuk ke dalam bagian reaktor alir pipa atau belum gitu ya di perkuliahan. Nah, kita misalkan itu di suatu pipa itu ya, berlangsung reaksi. Reaksinya ini berlangsung pada tekanan tinggi gitu ya, 20 atm P-nya. Kemudian ada konstanta kesetimbangan yaitu B di sini 4.500, kemudian ada X ini adalah konversi dan juga A. Oke, ini konversinya kecil karena ya biasanya reaksi yang melibatkan kesetimbangan apalagi di fase gas dia konversinya kecil karena umumnya juga bersifat reversible reaksinya. Oke ya. A-nya diketahui sekian. Kita diminta untuk menampilkan konstanta kesetimbangan, yaitu nilai K, ini adalah rumus K. Kemudian suhu, yaitu T. Oke, berarti nanti step-stepnya apa? Nah, step-stepnya pertama adalah kita masukkan dulu data-data yang diketahui. Berarti nanti ada data P, B, X, dan juga A. Nah, kemudian baru kita masukkan urutan-urutan rumusnya. Jadi kita lihat di sini urutannya nanti ada menghitung tekanan parsial senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Baru kemudian menghitung konstanta kesetimbangan K di sini. K besar, kemudian baru dari sini kita bisa menghitung T dengan rumus ini. T sama dengan B per ln K bagi A. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung aja kita coba di MATLAB. Kita buat gini aja ya. Untuk masukin datanya. Oke. Oke, kita buat new file. Kita clear all CLC ya. Kita masukkan datanya ya, data. Kita masukkan P-nya itu ada 20 ATM.
ada konstanta B 4500 dalam Kelvin, kemudian ada konversinya 0,4, kemudian ada nilai A sama dengan 8 E-6. Oke ya. Nah, data-datanya di sini sudah kita masukkan semua datanya. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan rumus satu persatu. Berarti rumus menghitung PA. Kita masukkan di sini PA. Nah, rumusnya apa itu? Kita ketikkan ya. Nah, PA sama dengan 0,25 dikalikan dengan 1 min X. Ya, dikalikan dengan P dibagikan dengan 1 min 0,5 kali X. Oke, seperti ini. Oke, baru kita masukkan tekanan parsial sama B. B adalah 0,75 dikurang 0,5 kali X. Gitu ya. Kemudian dikali tekanan total P dibagi 1 min 0,5 X. Tekanan parsial C, PC sama dengan 0,25 X dikali P dibagi dengan 1 min 0,5 X seperti ini. Nah, PA, PB, PC sudah, baru kita masukkan rumus K besar. Kan berurutan ya. Berarti K sama dengan PC dibagi. Ingat, pembilang dan penyebut biar enak dipisah ya. Pakai kurung, biar nanti nggak kecampur-campur. Nah, penyebutnya adalah PA dikali PB pangkat 2. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan T, baru tahap akhir. T sama dengan suhu sama dengan B dibagi, nah, ln, ingat ya, ln di MATLAB itu ngetiknya sebagai log. Log itu adalah artinya ln, ya, seperti di video 1. Ya, log buka kurung K besar dibagi dengan A. Oke, seperti ini. Baru kita tampilkan menggunakan display tadi. Bisa juga pakai F-print-F, bebas ya, terserah. Misal pakai display deh, atau F-print-F deh. F-print-F, yang pertama adalah konstanta. Atau ketikan aja K itu ya. K sama dengan persen, kita misal 5 angka belakang koma, misal, atau 4 angka deh. Atau 5 ya, 2.5 F, garis miring N, petik, koma, kita tampilkan K. Kita tampilkan juga F untuk suhunya, T sama dengan suhunya 2 dikit aja belakang koma. Kita tampilkan variabel T ya. Seperti ini, tinggal kita save. Oke. Kemudian kita run. Nah, hasilnya K-nya 0,0035 dimodul sama suhunya 739 ya. Suhunya 739. Juga sama. Oke ya. Oke, seperti itu. Nah, silakan dipelajari untuk kasus ini. Nah, untuk melatih pemahaman ya, pembuatan program seperti yang sudah kita pelajari tadi di video-video sebelumnya part 1 maupun part yang ini gitu ya. Nah, untuk tugas gitu ya. Nah, tugasnya adalah variasikan X gitu ya. X ini konversi dengan nilai X ini ya, bervariasi X sama dengan dari 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0 sampai, karena 0, sampai 0,5 aja ya, 0,4, 0,5,
Karena berhubung ini kesetimbangan, konversinya nggak begitu besar. Nah, seperti ini. Ada 5 data X. Nah, kemudian buatlah gitu ya. Buatlah tabel. Nah, tabelnya apa? Tabel suhu, ini tabel X versus suhu dan K. Nah, ya. Berarti membuat tabel X versus suhu dan K seperti yang tadi gitu ya. Dan juga buatlah plot sederhana, plot grafik ya. Plot grafik kayak yang barusan tadi, kita udah mencoba grafik sederhana. Buatlah plot grafik. Grafiknya apa? Nah, X saja versus dengan T. Oke, silakan ini dicoba yang akan menjadi tugas nantinya. Oke ya, seperti itu saja untuk tutorial pertemuan kedua kali ini. Ya. Oke, selamat belajar ya. Kemudian diulang-ulang video ini. Nah, setelah di post video ini ya silakan kalian pelajari lagi materinya itu ya. Oke, demikian saja untuk pertemuan kedua di video part 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.